Shalom, jumpa kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk kita sekalian hari ini, yaitu dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-39 di bawah judul perikop ketekunan. Namun saya memberi tema kecil untuk renungan firman Tuhan, yaitu tetap setia bertekun. Sekali lagi, tetap setia bertekun. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa lelah dalam hidup ini? Terasa begitu payah, rumit, tetapi harus tetap melanjutkan langkah hidup. Atau pernahkah kita serasa ingin menyerah, tetapi tidak punya pilihan lain selain daripada menerima kenyataan dengan begitu ikhlas? Atau ingin melarikan diri, tapi tak tahu kemana juga? Nah, Bapak Ibu, apakah momen ini sudah dilalui? Atau memang di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini memang sedang pada fase atau masa melaluinya? Jadi saya mengutip dua ayat dalam firman Tuhan berdasarkan nas pada hari ini. Saya kutip di ayat 35 dan 36 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Keseluruhan teks ini sebenarnya diperuntukkan sebagai pesan yang memperingatkan dan meneguhkan iman jemaat kala itu. Dan firman ini mengandung pesan yang pertama, ajakan bahkan perintah untuk konsisten dengan ketaatan kepada Tuhan. Dimulai dari menjaga kesucian dan kemurnian hati, bahkan kesetiaan untuk bertekun. Yang kedua, berpesan mengenai komitmen teguh dalam pengharapan. Tetap berkomitmen teguh dalam pengharapan, tidak mengundurkan diri atau tidak melarikan diri dari persekutuan dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, memperingatkan bahwa bagaimanapun penderitaan yang sudah dilalui, betapa beratnya perjuangan yang sudah dilalui, tetapi Allah setia dan bahkan tetap setia memelihara dan memberkati. Kemudian yang keempat, menegaskan tentang kepribadian Allah kepada umat manusia, bahwa Ia adalah pribadi yang terus dan harus dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, firman ini juga sangat relevan bagi kehidupan masa kini. Mari kita bersama-sama merefleksikannya bersama dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, apapun pergumulannya, apapun perkaranya, seberat apapun persoalan, mari kita upayakan hidup yang konsisten taat kepada Tuhan. Menjaga kesucian hati, kemurnian hati, hiduplah saja dengan tulus begitu, tetap bertekun. Apapun lelahnya, apapun jerih payahnya, biarlah kita menekuni semuanya dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah. Yang kedua, tetaplah teguh dalam pengharapan. Meski hidup ini memang tidak dapat kita pastikan selalu baik-baik saja, namun bisa melangkah sejauh ini pasti karena penyertaan dan pimpinan Tuhan yang tiada henti. Ayo kita semangat. Yang ketiga, banyak kesulitan dan perkara rumit sudah pernah kita lalui di masa lalu. Dan ternyata Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Maka saya mengajak kita sekalian melalui firman Tuhan, mari percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menetapkan masa depan
bagi kita. Bahkan Tuhan bisa membuat lebih dari apa yang kita rancang dan kita harapkan. Yang keempat, kita juga diajak, mari tetap memprioritaskan Tuhan sebagai pribadi yang kita junjung tinggi dalam hidup kita. Kita andalkan Dia, Ia adalah tempat yang paling dapat dipercaya. Maka biarkanlah seperti yang difirmankannya saat ini bagi kita, bahwa yang berjerih, yang berlelah, dan yang setia bertekun akan menerima upah dari jerih lelahnya, dan tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh menjadi sumber kekuatan dan bahkan semangat kita melanjutkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Tidak ada yang dapat manusia pastikan dalam hidupnya Tuhan. Bahkan tidak akan ada satu orang pun di antara kami yang bisa memastikan tentang masa depan dan kehidupan kami. Tapi biarkanlah kami dimampukan senantiasa untuk memastikan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami sekalian, dan bahkan tidak pernah berhenti menyertai kami. Izinkan kami Tuhan dan mampukan kami untuk tetap setia bertekun. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun perkara yang Tuhan percayakan, izinkan kami dan mampukan kami setia memelihara ketekunan kami. Berkati umat-Mu dalam segenap pergumulan mereka dan pimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.